Kisah selamatnya 3 orang yang terjebak dalam gua dengan bertawasul melalui amal soleh. Imam Al-Bukhari meriwayatkan di dalam kitab Sahihnya, nomor 2272 dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 orang dari orang-orang sebelum kalian berangkat bepergian. Lalu, suatu ketika mereka terpaksa mampir bermalam di suatu gua. Kemudian mereka pun memasukinya. Tiba-tiba jatuhlah sebuah batu besar dari gunung, lalu menutup gua itu, dan mereka ada di dalamnya. Mereka pun berkata bahwasanya tidak ada yang dapat menyelamatkan mereka semua dari batu besar tersebut, kecuali jika mereka semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyebutkan amalan baik masing-masing mereka. Salah seorang dari mereka berkata, ya Allah, aku mempunyai 2 orang tua yang sudah sepuh dan lanjut usia. Dan aku tidak pernah memberi minum susu di malam hari kepada siapapun sebelum memberi minum kepada keduanya. Aku lebih mendahulukan mereka berdua daripada keluarga dan budakku, hartaku. Kemudian pada suatu hari, aku mencari kayu di tempat yang jauh. Ketika aku pulang, ternyata mereka berdua telah terlelap tidur. Aku pun memerah susu dan aku dapati mereka sudah tertidur pulas. Aku pun enggan memberikan minuman tersebut kepada keluarga ataupun budakku. Seterusnya aku menunggu hingga mereka bangun, dan ternyata mereka barulah bangun ketika datang waktu subuh, dan gelas minuman itu masih terus di tanganku. Selanjutnya, setelah keduanya bangun, mereka berdua pun meminum minuman tersebut. Ya Allah, jikalau aku mengerjakan sedemikian itu dengan niat benar-benar mengharapkan wajah-Mu, maka lepaskanlah kesukaran yang sedang kami hadapi dari batu besar yang menutupi kami ini. Batu besar itu tiba-tiba terbuka sedikit, namun mereka masih belum dapat keluar dari gua. Nabi Shallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya. Lantas satu orang yang lainnya pun berdoa, ya Allah, dahulu ada putri pamanku ya, aku sangat menyukainya. Aku pun sangat menginginkannya. Namun ia menolak cintaku. Hingga berlalu beberapa tahun, ia mendatangiku, karena sedang butuh uang. Aku pun memberinya 120 dinar. Namun, pemberian itu dengan syarat ia mau tidur denganku, alias berzina. Ia pun mau, sampai ketika aku ingin menyetubuhinya, keluarlah dari lisannya, tidak halal bagimu membuka cincin kecuali dengan cara yang benar. Maksudnya, barulah halal dengan jalan menikah, bukan berzina. Aku pun langsung tercengang kaget, dan pergi meninggalkannya, padahal dialah yang paling kucintai. Aku pun meninggalkan emas, dinar, yang telah kuberikan untuknya. Ya Allah, jikalau aku mengerjakan sedemikian itu dengan niat benar-benar mengharapkan wajah-Mu, maka lepaskanlah kesukaran yang sedang kami hadapi dari batu besar yang menutupi kami ini. Batu besar itu tiba-tiba terbuka lagi, namun mereka masih belum dapat keluar dari gua. Nabi Shallallahu alaihi wasallam melanjutkan lagi sabdanya. Lantas orang ketiga dari mereka berdoa, ya Allah, aku dahulu pernah mempekerjakan beberapa pegawai. Lalu aku memberikan gaji pada mereka. Namun ada satu yang tertinggal yang tidak aku beri. Malah uangnya aku kembangkan hingga menjadi harta melimpah. Suatu saat ia pun mendatangiku. Ia pun berkata padaku, wahai hamba Allah, bagaimana dengan upahku yang dulu? Aku pun berkata padanya bahwa setiap yang ia lihat, dari apa yang telah ia dikembangkan tersebut, itulah hasil upahnya dahulu, yaitu berupa unta, sapi, kambing dan budak. Ia pun berkata, wahai hamba Allah, janganlah engkau bercanda. Aku pun menjawab bahwa aku tidak sedang bercanda padanya. Aku lantas mengambil semua harta tersebut dan menyerahkan padanya tanpa tersisa sedikit pun. Ya Allah, jikalau aku mengerjakan sedemikian itu dengan niat benar-benar mengharapkan wajah-Mu, maka lepaskanlah kesukaran yang sedang kami hadapi dari batu besar yang menutupi kami ini. Lantas gua yang tertutup sebelumnya itu pun terbuka, sehingga mereka bisa keluar dan melanjutkan perjalanan. Hikmah dan faidah yang dapat kita petik dari kisah ini diantaranya: 1. Doa yang disertai dengan tawasul, mengambil perantara, melalui amal saleh yang telah dilakukan itu memiliki faedah yang nyata. 2. Keutamaan memprioritaskan berbakti kepada kedua orang tua dibandingkan dengan yang lainnya, termasuk anak dan istri. 3. Keutamaan berani menyelamatkan diri dari godaan berat berbuat zina. 4. Keutamaan menunaikan kewajiban untuk memenuhi hak buruh. Apa yang dipaparkan dalam kisah tersebut merupakan contoh dari sekian banyak kebajikan-kebajikan atau amal-amal soleh yang mampu menjadi solusi tatkala kita ada dalam situasi terdesak. Hanya saja,
Amal-amal soleh apapun tentu tak berarti apa-apa kecuali tujuan pokoknya hanya ikhlas untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, melakukan ketaatan itu akan memudahkan terkabulnya doa. Oleh karenanya, pada kisah 3 orang yang masuk ke dalam suatu gua dan tertutupi batu besar, lantas batu besar tersebut menjadi bisa terbuka karena sebab amalan yang mereka sebut itu. Karena mereka melakukan masing-masing amalan tersebut ikhlas karena Allah Ta'ala.